Perkenalkan, nama saya Desi Afriani. Saya dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 6, mahasiswa Sains Teguh Dundeng Melabuh. Saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Mazahibul Islamiyah yang berjudul Pembaharuan Islam di Indonesia, Kaum Padri, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Saya ingin menjelaskan pengertian pembaharuan Islam. Pembaharuan merupakan terjemahan bahasa Arab, yaitu modernisasi atau bahasa Arab al-tajdid. Mempunyai pengertian, pikiran, gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi modern. Dengan jalan itu, para pemimpin Islam modern mengharapkan akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran kepada kemajuan. Pembaharuan Islam seringkali dikelompokkan sebagai kebalikan dari Islam tradisionalis. Merupakan cara paham keislaman yang mulai intensif pada abad 20 Masehi, yaitu setelah timbulnya gerakan pembaharuan Islam yang terjadi di beberapa negara. Di beberapa negara mayoritas penduduknya Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, India, Turki, Pakistan, dan Indonesia. Munculnya jaringan keagamaan antara Timur Tengah dan Islam pada abad ke-20 telah membentuk adanya kesinambungan tradisi keagamaan Islam. Gerakan Islam modern pada dekade awal merefleksikan proses tersebut, sebuah proses yang kemudian melahirkan usaha-usaha pembaharuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaharuan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam secara sederhana adalah upaya baik secara individu maupun kelompok pada kurun waktu atau situasi tertentu untuk mengadakan perubahan dalam praktek-praktek keagamaan Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baru. Ide-ide pembaharuan di Indonesia terjadi pada abad ke-20 yang dibawa oleh tokoh yang semula belajar di Mekah. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yaitu Ahmad Dahlan, Ki Haji Hashim Asy'ari, Ahmad Sukarti, Zamzam, yang melatar belakangi ide pembaharuan di Indonesia adalah ide-ide pembaharuan di luar Indonesia. Materi selanjutnya ialah tentang kaum Padri. Kaum Padri merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat pendukung utama penegakan syariat agama Islam dalam tatanan masyarakat di Minangkabau. Penyebutan ini populer terutama pada masa Perang Padri untuk merujuk kepada penganut agama Islam yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh di kawasan Kerajaan Pagaruyung. Minangkabau merupakan salah satu daerah yang mengawali pembaharuan Islam di Indonesia. Tokoh sentral yang menjadi pusat pembicaraan adalah tokoh dengan gelar Tuanku Imam Bonjol. Gerakan yang melegenda sebagai tunggangan dalam melakukan pembaharuan Islam sering disebut dengan gerakan Padri atau gerakan kaum Padri. Dengan gerakan inilah Tuanku Imam Bonjol berjibaku menegakkan syariat Islam
yang pada waktu itu telah ternodai dengan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Kata padri diambil dari bahasa Spanyol, yaitu padre yang artinya pendeta atau rahib. Namun, padri juga bisa diartikan orang yang berasal dari Pidi. Pidi adalah sebuah pelabuhan di Aceh yang pada saat itu harus dilewati oleh orang Sumatera yang akan menjalankan ibadah haji ke Mekah. Materi selanjutnya tentang Muhammadiyah. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasulullah yang terakhir. Muhammad itu sendiri berarti yang terpuji, kemudian mendapatkan tambahan ya, nisbah yang berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah berarti sejenis dari Muhammad. Tegasnya, golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara terminologi, menurut sumber-sumber primer dijelaskan sebagai berikut. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat, murid sekaligus sahabat Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang kedip Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta lewat keputusan Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakannya, sedangkan organisasi itu merupakan alat atau wadah dalam usaha melancarkan kegiatan sesuai tujuan. Hal ini dijelaskan Ahmad Dahlan yang terkenal dengan wasiatnya kepada organisasi Muhammadiyah, yaitu bahwa hidup-hiduplah Muhammadiyah dan tidak mencari penghidupan malam Muhammadiyah. Artinya, ideologi Muhammadiyah yang beramar ma'ruf nahi munkar harus murni dilakukan. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia. Tidak ada temuan pasti mengenai jumlah anggota NU, namun berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 1994, jumlah anggota NU diperkirakan melebihi 35 juta jamaah. Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, pada tahun 2004 menyebutkan jumlah anggota NU mencapai angka 60 juta. NU didirikan di Surabaya pada tahun 1996 oleh sejumlah tokoh ulama, tradisional dan usahawan.
NU lahir dalam suasana keterpurukan, baik secara mental maupun ekonomi, dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan ataupun karena kungkungan tradisi. Keterpurukan yang dialami bangsa Indonesia mengilhami kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa Indonesia, antara lain melalui jalan pendidikan dan wadah organisasi. Gerakan pertama muncul pada tahun 1908 melalui organisasi Budi Utomo yang menandai adanya kebangkitan bangsa untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya. Gerakan ini kemudian dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Setelah Budi Utomo, semangat kebangkitan terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi menyadari penderitaan dan ketertinggalannya dari bangsa lain. Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. NU lahir sebagai kelanjutan dari berbagai organisasi yang lebih dulu muncul. Setidaknya terdapat 3 alasan utama NU berdiri. Pertama, alasan lokal, yaitu sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis, Muhammadiyah dan Serikat Islam. Kedua, sebagai mana dikatakan Alfian, NU dilahir sebagai upaya memberi wadah bagi umat Islam yang menganut paham keagamaan mazhab Syafi'i yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Alasan kedua ini menegaskan bahwa NU lahir sebagai akibat perkembangan politik di kalangan umat Islam yang sangat sedikit memberi ruang artikulasi bagi warga pesantren dan kalangan muslim yang tradisional pedesaan dalam urusan politik yang lebih luas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.